kita masih bisa ketemu lagi. Meskipun terakhir Om Budi sakit ya? Ya, Tante, jadi dioperasi, diambil batu empedunya ya, gitu. Ada batu empedu. Oke. Ya, udara belakangan ini nggak bersahabat, mirip kayak market ya. Agak-agak bikin orang jadi banyak panas dingin setelah kemarin kita bikin deg-degan dengan Silicon Valley dan teman-teman startup. Kali ini kembali lagi di Amerika Serikat ada krisis kepercayaan bank regional Amerika Serikat ya, yang membuat banyak deposan di sana menarik dananya yang ada di deposito Amerika Serikat, dan kelihatannya meskipun tidak semengerikan dampak ketika Silicon Valley terjadi, tapi tetap aja market kita jadi rada-rada kehilangan arah. Semoga dengan obrolan sore hari ini kita bisa lebih punya pegangan yang lebih sakih ya, terutama dari sharing dari Om Budi Hikmat nih. Sore-sore di akhir pekan mau sharing tentang resiko krisis ekonomi Amerika Serikat dan dampaknya. Mungkin krisis ekonominya sendiri belum begitu berasa sekarang ini, meskipun ekonomi Amerika Serikat kelihatannya makin hari makin gonjang-ganjing, tapi kalau krisis kepercayaan untuk bank-bank, terutama saham-saham bank yang ada di Amerika Serikat yang kemarin sempat turun sampai 40%-an ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau saat itu terjadi kita semuanya udah kepanikan, tapi kalau di Amerika Serikat sedikit agak berbeda, meskipun The Fed-nya masih heboh dengan menaikkan suku bunganya, ECB juga masih heboh dengan menaikkan suku bunganya, Indonesia yang anteng-anteng ya Om Budi. Pak Peri dan Ibu Sri Mulyani lebih ajak mengendalikan perekonomian kita, dan terbukti ekonomi kita oke. Hari ini GDP growth-nya kita juga udah dirilis, juga bagus. Dan rupiahnya kita juga dilalah makin hari makin menguat karena koreksi yang terjadi di Amerika Serikat. Oke, sore hari ini saya akan berlama-lama karena Om Budi lebih akan banyak menceritakan apa sih yang menjadi latar belakang krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan seberapa besar dampaknya nanti akan terjadi ke Indonesia terutama ya, terutama ke marketnya kita. What we should do ketika it happens. Tapi kalau nggak terjadi pun, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar jangan terlalu banyak panik, agar kita masih bisa mengail cuan ketika marketnya meskipun masih gonjang-ganjing, tapi masih ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil. Dan silakan Om Budi dengan paparannya. Baik, terima kasih Tante Cynthia ya. Jadi saya happy sekali diundang seperti ini karena bagi saya yang sekarang ini ada suatu lapis investor yang betul-betul harus diedukasi ya. Jadi yang baru invest 3 tahunan lah boleh dibilang, yang pernah menyaksikan Candi Prambanan naik cepat turunnya cepat gitu. Jadi ada baiknya setelah pengalaman seringkali diomongin nggak mau terima gitulah, boleh dibilang seperti anak saya juga ya gitu. Jadi kita bicarakan view from the top. Pertama kali saya appreciate Tante Cynthia, tadi kita harus hati-hati dengan wording ya. Jadi di Amerika sendiri bukan krisis ekonomi so far gitu ya, tapi market antisipasi resesi ya. Jadi krisis sama resesi itu beda. Kalau resesi itu adalah seringkali pilihan memang untuk memperlambat. The Fed juga memang tujuannya memperlambat supaya bisa mengendalikan inflasi. Kalau krisis ya persis seperti bawa mobil ya. Gitu. Kadang-kadang kita harus memperlambat supaya selamat dari inflasi. Tapi kalau krisis itu nabrak, masuk jurang lah gitu ya. Dan itu biasanya di pengalaman saya tergantung dengan boleh dibilang beban hutang ya gitu. Dan yaitu krisis total hutang barat pernah kita bahas, krisis total hutang tambah berat gitu ya. Jadi oke ya teman-teman sekalian, this is view from the top ya, apa yang kejadian, mudah-mudahan memberikan panduan ke teman-teman ya. Jadi kita juga ingin meluruskan, ada yang sebagian menganggap bahwa investasi di SBN itu untuk orang yang bodoh misalnya seperti itu ya, kita perlu juga luruskan. Jadi perkenalkan saya sharing ya Tante ya, langsung aja nih. Itu mudah-mudahan bisa terlihat nggak ya.
Jadi ini saya ambil juga nih resesi ya, jadi menakar kalaupun ada krisis ekonomi. Tante, sementara nanti saya presentasi, kalau ada yang mau masuk tolong di approve ya, gitu. Jadi supaya saya bisa fokus gitu ya. Baik, ini saya akan tweet dulu ya, bahwa begini teman-teman sekalian yang terjadi, bandingkan juga dengan Indonesia 98, itu kalau sejumlah faktor eksternal itu berubah sangat cepat. Dulu ya sebetulnya dolar itu menguat waktu tahun 98, sebetulnya 3 tahun sebelum krisis, tapi kita punya dosa internal, kita kurang produktif ya. Jadi waktu itu ekspor kita jauh lebih kecil dari import ya, jadi current account deficit ya. Dan setelah itu juga ketika rupiah melemah itu ternyata nyebrang ke krisis perbankan. Nah, mirip di Amerika sekarang itu karena interest rate risk ya. Jadi interest rate risk ini terjadi kalau bank misalnya, apalagi ini utamanya bank kecil ya, dia ini kan waktu suku bunga naik, asetnya yang terutama ditaruh di obligasi itu value-nya turun. Sementara di sisi sebelah kanannya dana pihak ketiga itu tergiur rotasi ke pasar uang ya. Jadi si banknya itu persis kayak perbankan Indonesia tahun 98 gitu. Asetnya nilainya jatuh gitu, sementara yang sebelah kanannya terjadi penarikan gitu. Ya, jadi terjadilah krisis perbankan, tapi bank-bank besar sebetulnya masih relatif kuat. Nah, pertanyaannya apakah crack-nya ini ada di financial sector aja atau ada di tempat lain gitu ya. Nah, diduga orang akan menunggu nanti itu adalah di yang namanya housing market ya, atau bank-bank yang punya exposure di housing market gitu. Itu yang penting karena housing market ketika the Fed itu memang akan terus mengetatkan, istilahnya nanti tante itu adalah rate higher for longer atau rate high for longer gitu. Kalau higher for longer tuh setelah 25 basis nih naik lagi tante. Tapi kalau high for longer mungkin akan stay dulu gitu ya, tapi lama gitu. Karena the Fed ini kok kekeh dengan 2% inflasi gitu ya. Proyeksi market juga tahun ini kayaknya nggak akan 2% karena anatomi inflasinya itu sebenarnya di luar kapasitas the Fed ya, apakah misalnya katakanlah masalah supply chain dan lain-lain gitu. Nah, saat ini teman-teman sekalian nggak usah terlalu the Fed akan nurunin bunga. Ada suatu kebijakan the Fed yang sebetulnya sudah menunjukkan the Fed itu nyerah, istilahnya pivot ya. Karena dia kembali quantitative easing. Jadi tante ini peraga yang di atas ini kelihatan ya, ini adalah posisi the Fed. Jadi the Fed ini kalau dinaik seperti ini artinya quantitative easing, kemudian quantitative tightening. Nah, waktu bulan Maret yang ada kasusnya Silicon Valley Bank, dia itu menggelontorkan liquidity lagi, jadi naik. Ini sebetulnya the Fed itu sudah boleh dibilang menunjukkan bahwa dia itu tidak terlalu ketat jadinya. Dan investor obligasi yakin karena berbagai indikator kelihatannya akan terjadi pelemahan ya. Jadi teman-teman ini kita harus betting nih ya. Yang kejadian sekarang ini adalah mengapa juga orang memilih tante ya, memilih dua hal ya. Oke, kita langsung aja ke sini nih ya, gitu ya. Saya akan coba tunjukkan. Oke, yang ini ya, tante. CCMP itu adalah indeks saham Nasdaq. Ini naiknya 14,3%. Nasdaq ini biasanya sangat sensitif kalau ada liquidity atau enggak. Ini saham-saham boleh dibilang teknologi ya, gitu. Ya, jadi itu ya. Kemudian karena orang meyakini akan ada resesi, orang itu pindah ke SBN. Jadi SBN teman-teman ini tabel yang sangat penting. Saya akan pelan-pelan karena pasti banyak yang orang tidak terbiasa ya tante dengan membaca tabel sebagai cara untuk melihat from the top ini secara komprehensif ya. Jadi teman-teman selama saya berkarir 26 tahun di pasar modal, biasanya saya selalu memperhatikan apa yang disebut asset class and regional rotation ya. Jadi kalau aset kelasnya ini ada currency, ada obligasi negara, ada saham, ada komoditi ya, kemudian nanti ada berbagai regional ya. Jadi SX5E itu Eropa. Eropa ini diuntungkan oleh
ternyata musim dinginnya tidak separah yang diduga gitu. Ya tahun lalu dipukulin. Mari kita lihat tahun lalu. Tante ada hadir ya. Tahun lalu itu kan bursa Amerika SPX itu anjlok ya, sayang saya nggak tampilkan Nasdaq-nya ya, bursa negara berkembang. Tapi kita tahun lalu itu sangat moncer di coal. Ya, teman-teman silakan gunakan chatting, ngerti nggak tabel ini? Saya tunggu aja ya. Oops, sorry. Ini ya. Jadi ayo mana warga komunitas saya ya. Jadi kalau tahun lalu itu batu bara nikel itu income komoditinya Indonesia. Nah tahun ini teman-teman lihat coal itu ya terkonsolidasi lah boleh dibilang ya sekitar hampir 60% gitu. Ya juga nikel gitu. Jadi sebetulnya kalau saran saya ya, dengan harga komoditi turun seperti ini, ada isyarat sebetulnya inflasi itu akan melambat, tapi daya beli kita pun akan melambat. Jadi saya sebetulnya lebih menyarankan, oke, kita balik dulu ya ke ini. Sorry saya bolak-balik ya. Jadi saya sih Tante ya menyarankan bahwa relakan SBN itu rally dulu gitu. Ya, jadi kalau nanti SBN-nya sudah rally gitu ya, maksudnya kita punya bond udah rally itu kan cocok sekali dengan karena nuansanya itu adalah resesi global, perlambatan, dan kita juga lihat bahwa harga komoditi kita turun, indikator daya beli kita turun, tapi ada perusahaan di Indonesia itu yang banyak cash ya. Jadi nanti antisipasi corporate action termasuk ngasih dividen. Bagi teman-teman yang baru joining berinvestasi 3 tahun terakhir yang biasanya selalu mengharapkan cuan itu dari capital gain gitu ya. Jadi ada panduan yang namanya Elvis ya, ini bukan penyanyi lawas, itu 5 faktor penggerak market: earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment, ya ini permutasi bisa jadi Levi's, jadi Slide, jadi Selfie, jadi evils gitu. Yang paling penting tuh kalau I-nya, earning-nya ada di sebelah kanan ya bolehlah kita agresif, dan L-nya ada di ada di sebelah kiri ya di awal, maksudnya saya ulang ya, ada Levi's misalnya liquidity ya gitu ya, berarti lebih itulah berharap ya bahwa capital gain akan meningkat, tapi saat ini indikator daya beli itu turun. Tante saya mau langsung aja ya supaya kita lebih realistis nih teman-teman, really to say ya gitu. Jadi teman-teman ya, ini ada indikator daya beli secara moneter M1 ya, M1 itu uang kartal tambah uang giral. Somehow ini menurun drastis. Menurut saya ini indikator daya beli kita melemah ya, dan daya beli itu sangat kelihatannya secara statistik ya, apakah kita itu neraca perdagangan kita bisa surplus atau tidak gitu, dan surplusnya ada indikasi melambat. Dan sebetulnya beda kenaikan harga komoditi sekarang dibandingkan dengan tahun misalnya 2000-an ketika harga karet, harga misalnya CPO meningkat ya. Sekarang kan harga nikel itu milik konglomerat lah, milik perusahaan-perusahaan besar ya. Secara umum kelihatannya beda gitu ya. Jadi ada baiknya ya lihat perusahaan-perusahaan besar itu apakah mereka akan bagaimana uangnya, apakah akan digunakan untuk capex atau dibagikan sebagai dividen. Nah, itu sebabnya saya menyarankan untuk melihat corporate action. Kayaknya belum selesai dulu kasusnya di Amerika ya. Amerika ini yang sekarang kejadian itu adalah bagaimana mereka itu sebetulnya harus juga menangani masalah utang mereka yang luar biasa. Itulah sebabnya ada perdebatan yang namanya debt ceiling dan lain-lain. Tapi teman-teman, dan di warga komunitas Nabi Yusuf juga saya sudah sampaikan, ada 2 pemikiran yang berbeda ya ini ya. Gitu. Jadi ada dari Ray Dalio, ini termasuk yang saya suka karena dia menulis masalah siklus pergantian hegemoni ya. Jadi siapa nanti yang akan memimpin dunia ini. Ray ini kelihatannya sekarang sudah mulai pesimis dengan Amerika ya gitu, dan kelihatannya dia lebih tua, lebih stres sekali, mungkin dia melihat ada banking crisis dan lain-lain ya. Pada dasarnya Ray mengatakan bahwa
Amerika dalam masalah berat. Ya, pertama dia punya masalah hutang, ya, kemudian ada domestic conflict, dan sekarang ada tantangan dari Tiongkok, ya. Beda dengan dulu waktu perang dingin, Cold War pertama, itu sehebat apapun Rusia, ekonominya tidak pernah lebih dari 40% Amerika. Namun Tiongkok sekarang itu sebetulnya berbagai matriks menunjukkan dia lebih unggul, ya, gitu, dibandingkan Amerika. Jadi kemungkinan besar nih akan ada konflik, ya. Kalau Neil Ferguson ini, walaupun dia cerdas, tapi kelihatannya dia lebih mengatakan bahwa sistem internal di dunia kapitalis dan demokrasi yang memungkinkan adanya inovasi ini tetap membuat Barat itu lebih unggul, ya, ketimbang China. China juga katanya dituduh bahwa dia banyak hutang dan dia investasinya banyak di properti, ada ghost town dan lain-lain gitu. Ya, silakan dicermati. Saya sih suka melihat perbedaan dan merelakan positif disagreement gitu, ya, walaupun saya cenderung berpihak ke Ray karena siklus-siklus yang dia sampaikan, ya, teman-teman, kan dulu boleh dibilang yang memimpin dunia dari Spanyol pindah ke Belanda dengan VOC-nya, kemudian pindah ke Inggris, Britain rule the waves, kemudian pindah ke Amerika, dan sekarang kelihatannya ada peluang konflik, dan ini akan sangat mempengaruhi investasi, ya, menurut saya, teman-teman, ditambah juga dengan adanya green economy dan lain-lain. Saya pikir posisi Indonesia itu sangat bagus, ya, seperti di sektor mining yang didorong oleh katakanlah peningkatan nilai tambahnya, ya, di komunitas. Ini sudah saya coba bagikan, dan teman-teman, menurut saya ini buat ditonton di malam hari itu bagus. Kita akan diskusi aja dulu, ya, teman-teman. Jadi di Amerika itu yang dikhawatirkan sekarang itu adalah apakah ada gejolak di luar bank-bank yang relatif kecil ini, ya, apakah nanti akan menyeberang ke tempat lain, ya, terutama di sektor propertinya. Kalau propertinya turun, kan berarti itu adalah penurunan boleh dibilang wealth destruction, ya, itu biasanya ekonomi akan lebih slowing gitu, ya. Nah, yang uniknya di Amerika itu belum ada tanda-tanda adanya lonjakan gagal bayar gitu. Tante Cynthia, VIX itu aja, ya, volatility itu masih stabil gitu, ya. Gitu. Jadi ya, ini ada yang uniknya. Tapi langsung saja bagi kita yang beda dengan tahun lalu, yuk mari kita lihat peta tahun lalu, ya. Pelan-pelan saya, teman-teman, nih. Tahun lalu itu dolar sangat strong, ya. Bahkan per Oktober itu yang paling tinggi ini DXY, indeks dolar. Kali ini dolar itu melemah, ya. Rupiah posisinya paling moncer, ini juga ditopang kelihatannya ada flows 4 billion di SBN, ya, sementara di saham itu 1,2 billion. Jadi teman-teman, orang investor asing 2 tahun terakhir sebetulnya keluar dari SBN waktu The Fed itu mengetatkan liquidity, tapi mereka sekarang masuk lebih banyak, dan dugaan saya, ya, karena yang masuk itu belum terlalu banyak sebetulnya dibandingin yang keluar gitu, kemungkinan mereka akan terus masuk, ya, jadi ke SBN. Di saham pun masuk, ya, jadi cukup banyak call dari house asing sebetulnya yang positif terhadap Indonesia, overweight Indonesia, ya, gitu. Jadi yang overweight, yang alokasinya lebih dari 2% itu meningkat dari 13 ke 17, ini dari JP Morgan, ya, gitu. Jadi tetap menurut saya kita perlu optimis, ya, pengelolaan ekonomi Indonesia bagus, tetapi permasalahannya, teman-teman, market itu kelihatannya akan sideways gitu, ya, karena orang belum selesai untuk katakanlah rebalancing di tempat lain yang tahun lalu itu turun, boleh dibilang paling banyak. Tahun ini yang paling moncer, yang anti dollar itu adalah gold, ya. Saya sendiri menyesalkan ketika saya ke Jepang kemarin, saya jual gold, ya, tante, ya, ketika pulang, ya, goldnya naiknya jauh lebih cepat gitu, ya. Jadi itu aja dulu, kita diskusi dulu, ya, teman-teman. Ini mappingnya yang kejadian sekarang itu bisa dilihat di tabel ini, ya, nanti bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Pada dasarnya orang khawatir ekonomi akan melambat,
Karena kalau terjadi di perbankan ini adalah satu gangguan, biasanya minat perbankan untuk menyalurkan kredit terbatas, ditambah lagi kelihatannya berbagai otoritas yang kaget ternyata ada masalah di perbankan secara politik, ya mungkin ada reformasi, ada berbagai aturan itu sehingga mempersulit perbankan menyalurkan kredit dan kemungkinan itu yang akan membuat ekonomi lebih slowing. Jadi orang itu sekarang sudah positioning ekonomi recession, ya itu sebabnya yang terjadi rally itu adalah di SBN ya, termasuk di Amerika 10 tahun imbal hasilnya udah turun ke 3,4 ya. Teman-teman bisa dilihat tahun lalu Amerika itu 3,8 ya. Namun bersejumlah negara sebetulnya seperti Inggris ya itu sekarang ongkos berutangnya 3,73 ya. Padahal ini rata-rata 5 tahun terakhir itu hanya 1,18 ya. Jadi begini teman-teman, dugaan saya Indonesia jadi menarik gitu karena berbagai negara terutama di Eropa yang banyak hutang, kurang produktif, udah menua gitu ya. Harusnya mereka itu quote unquote dihukum dan Indonesia bisa jadi menarik gitu. Balik dulu ya ke ini ya teman-teman. Jadi pada dasarnya oke, komponen risiko apa ya? Jadi kita perlu waspadai ini nanti bulan-bulan ini sebetulnya apakah ada repatriasi dividen. Ini biasanya cenderung memperlemah rupiah gitu ya. BI mudah-mudahan sudah mengantisipasi ya. Kami terus juga mencermati ini ya. Kemudian dampak pelemahan harga komoditas nih kelihatannya akan menurunkan daya beli. Nah, kalau dalam posisi seperti ini ya sebetulnya kan dalam investasi dengan fundamental Indonesia yang lebih bagus ya. Saya kembali menyampaikan nih ya saran dari Warren Buffett dan koleganya ya, siapa itu yang sama tuanya itu ya, gitu ya, investasi harus rasional dan sabar gitu ya. Jadi sabar itu sebetulnya karena anatomi return-nya itu mungkin bukan dari capital gain kenaikan harga ya, gitu bisa saja itu dari dividen gitu ya. Nanti apakah ini udah usai dan lain-lain itu harus kita lihat ya. Stock picking is the key dan dalam investasi ada baiknya lebih mengendalikan kerakusan ketimbang menuruti kecemasan. Kalau udah cuan ya silakan lakukan rebalancing ya. So far kalau makro relatif bagus ya, kinerja fiskal bagus, ini kemungkinan defisit lebih kecil sehingga supply risk dari SBN juga berkurang. BI yang tahun lalu agresif naikin bunga dengan berbagai perlambatan daya beli dan lain-lain dan kestabilan rupiah kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Silakan nih teman-teman apakah perlu melihat properti dan lain-lain ya, terutama yang landed house yang juga karena infrastruktur membaik. Tante itu dulu Tante, ada baiknya kita diskusi jangan sampai nanti Tante nggak ada lagi ya gitu. Oke Tante. Oke. Thank you Om Budi untuk pemaparannya. Teman-teman buat yang mau mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau posting pertanyaannya di room chat ya. Om Budi kalau ngelihat tadi kan udah disinggung sedikit juga bahwa Amerika Serikat debt ceiling-nya tinggi. Ada kejadian di tahun 1979, 2011 dengan 2013 di mana Amerika Serikat juga mengalami keterlambatan pembayaran hutang dalam beberapa hari, tapi hitungannya memang dalam beberapa hari Kongres langsung menyetujui untuk nambahin debt ceiling dan kayaknya dalam beberapa hari ada beberapa suspend, ada orang yang dirumahkan, pegawai-pegawai pemerintah yang dirumahkan, tapi hitungan hari mereka langsung bisa menyelesaikan urusan debt ceiling. Apakah kejadian ini juga akan terjadi lagi di tahun ini ya? Oke, itu besar ya Tante ya. Ini ada yang resen, tapi teman-teman ada suatu indikator yang lupa saya gunakan di sini ya. Sebetulnya yang namanya credit default swap Amerika itu the highest loh, gitu loh. Jadi maksudnya kali ini tuh lebih serius. Jadi kalau terjadi dan lain-lain gitu ya, ya ini akan positif bagi Indonesia sih menurut saya Tante. Gitu. Jadi yang kali ini ya pertama eksperimen mereka dengan begitu besar stimulus waktu COVID kemarin ya, beban utangnya
Amerika itu tahun lalu defisitnya 1,4 triliun dolar, itu segede ekonomi Indonesia loh, gitu ya. Jadi dan mereka itu punya tagihan berupa katakanlah nanti dana kesehatan dan lain-lain ya, social security itu 200 triliun loh. Jadi saya lebih berpihak ke Ray Dalio nih, dunia itu akan share gitu ya. Gitu. Jadi saran saya kita lebih positioning ya gitu. Jadi mungkin teman-teman dalam waktu mungkin 20 tahun depan ya itu ada perang. Kalau si ini sendiri si tadi siapa tuh Neil Ferguson, dia bilang konflik-konflik kayak gini itu agak lama, mungkin sekitar 10 tahun. Dan kayaknya China tidak ingin si Rusia itu kalah gitu. Ya, jadi elemen geopolitik ya, teman-teman, elemen geopolitik ini yang seperti saya pernah tulis, ini yang membedakan dinamika krisis antar negara kali ini ya dibandingkan mungkin 98 dan lain-lain, tapi pengelolaan ekonomi Indonesia relatif bagus ya, kecuali nanti presiden yang baru nggak melanjutkan gitu. Gitu Tante. Jadi yang tadi yang Tante bilang tuh betul itu ya. Jadi ada indikator kredit, coba kalau ada Bloomberg itu kredit default CDS-nya Amerika itu highest ever gitu. Jadi orang itu sudah kalau ke Amerika udah minta resiko kemungkinan dia gagal bayar gitu loh Tante. Oh ya ini aja saya dikit aja yang jelasin cara bacanya ya Tante ya. Aparaga ini ya. Jadi yang namanya SBN itu kan rupiah. Nah kita punya obligasi Indon dalam dolar gitu. Nah selisihnya itu disebut currency. Jadi misalnya berapa sih bond kita yang rupiah 6,5. Kemudian kalau kita nerbitin Indon misalnya 5 katakanlah, jadi 6,5 dikurang 5 itu kan 1,5 ya. Gitu itu adalah currency risk. Nah, kemudian yang Indon itu kan dolar ya. Nah, dibandingkan US Treasury gitu. Ya, itu kan sama-sama dolar. Selisihnya itu disebut credit risk. Tapi anyway dari peraga ini spread credit currency risk dan credit risk dibandingkan historicalnya sekarang itu lebih sempit gitu. Itu yang menunjukkan Indonesia itu membaik gitu dibandingkan dulu gitu ya, rupiah kita relatif anteng dan lain gitu. Dan kalau ini tren ini bisa dipertahankan, orang itu akan seperti yang tadi saya sampaikan ada 4 billion US dollar gitu. Ya Tante ya, jadi relahkan and rally. Jadi nanti teman-teman yang belajar valuasi kan, valuasi adalah present value dari cash flow dibagi 1 plus R pangkat T gitu ya, R adalah WACC gitu. Nah komponen WACC itu adalah yang namanya government bond gitu. Government bondnya lebih kecil ya, harusnya valuasi meningkat. Jadi paling enggak nih tahun depan sebetulnya lebih optimis ya, call-nya bahan juga lebih optimis untuk saham di tahun depan. Yang kali ini tuh ada baiknya kita mungkin berhati-hati, ada elemen volatility, butuh boleh dibilang kesabaran gitu loh Tante. Ini kita mau mempersilakan Pak Zen Agus atau gimana? Silakan Tante yang call. Ya. Oke. Silakan Lisa dibantu untuk Pak Zen Agusnya. Silakan Pak Boleh Zen Agus. ya. Ya. Selamat sore Pak Budi, salam kenal. Juga ke Bu Cynthia ya. Salam kenal Bu. Ya, Pak Budi. Ya. Menarik nih yang di poin 3 ya, dedolarisasi. Ini kan fenomena yang mungkin relatif baru gitu ya. Artinya petrodolar sudah mulai tergerus gitu. Nah, kira-kira impact ke Indonesia yang sebagai net imported energi ini seperti apa, khususnya ke fiskalnya nanti Pak ya. Nah, kemudian barusan saya cek Pak, memang CDS Amerika sekarang di poin 71 ini. Highest Pak ya? Hampir menyusul di 2008-2009. Oke. 2008-2009 di 2009 bulan Februari 27 itu di angka 91. Artinya memang
ya highest lah, kalau 10 tahun kan sudah highest gitu ya. Nah, sebetulnya pertanyaan berikutnya bukan ke arah sana sih Pak, terkait di apa namanya SPN kita nih Pak, kan SPN kita kan sudah di 6.4. Kira-kira masih menarik nggak sih Pak untuk entry point di 6.4, ataukah tadi kita mengikuti sarannya Warren Buffett, sabar dulu deh, siapa tahu akan ada retrace gitu. Sedangkan kalau kita lihat posisi asing ini kan terutama yang di 10 tahun ke atas, kepemilikannya sangat jauh turunnya gitu dibanding yang tenor-tenor di bawah 10 tahun. Yang tenor-tenor 10 tahun kan hampir sudah kembali untuk secara historis. Artinya historisnya ini setelah pandemi Pak ya, dari 2022 kalau saya ngambil itu sudah kembali, kecuali di long tenor. Nah, dengan kondisi tadi de-dolarisasi ini, apakah memang investor asing sudah mulai risk off untuk mencari return yang lebih menarik gitu, khususnya di emerging market termasuk Indonesia. Mungkin dua hal itu sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Tante Cynthia, Pak Agus ini adalah one of our clients gitu ya. Saya mau bahas, tapi ini kan kita forum edukasi tadi, bagaimana view-nya itu adalah kita terus membekali investor-investor yang baru joining 3 tahun terakhir yang tersengat FOMO gitu, yang sekarang ini sebetulnya lebih ke arah investment fear ya. Jadi investment fear itu malah menuntut kecanggihan kita untuk melakukan valuasi, apakah cukup aman sehingga kita bisa accept gitu. Jadi itu yang ya, Pak Zen ya. Jadi kehadiran saya dengan senior seperti Bu Cynthia ini udah lama saya kenal gitu, adalah bagaimana orang bisa investasi dengan rasional dan sabar gitu. Kita mulai dari de-dolarisasi. Sebetulnya ketika ada konflik ini, salah satu yang memicu itu adalah bagaimana kekhawatiran orang kalau mereka merasakan apa yang diderita oleh Rusia ya, memiliki aset katakanlah SBN, T-bond ya, kemudian ada konflik, kemudian boleh dibilang inilah ya, ditahan gitu ya. Selain itu juga yang menurut saya orang rasional ya, seperti Saudi misalnya, trade balance mereka dengan Amerika menurun, sementara dengan Tiongkok itu meningkat ya. Jadi, dan yang terjadi ketika tahun lalu itu penguatan dolar, kemudian kenaikan harga energi, peningkatan bunga itu merepotkan banyak negara gitu ya, termasuk Indonesia gitu. Jadi mengapa kita harus selalu melakukan katakanlah menggunakan dolar, sehingga ada upaya ya sebetulnya de-dolarisasi ini kalau di regional ini adalah local currency settlement. Misalnya Indonesia sudah bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan terakhir Korea misalnya gitu. Ya, jadi kalau yang masalah yang de-dolarisasi tentunya agak lambat nantinya pada hakikatnya, karena Tiongkok sendiri nggak dapat langsung, kan ini terkait juga liquidity government bond, T-bond di Amerika itu boleh dibilang yang sangat besar. Nah, adapun Pak Zen ya, sebenarnya kita bisa selesaikan secara adat di modeling ya. Jadi yang kami biasa tunjukkan itu part of transparency our investment process gitu ya. Jadi so far sih di modeling kami 6,2% itu 2 standar deviasi Pak Zen gitu. Don't push your luck ya, mungkin angkanya segitu untuk ambil untung gitu. Tapi again ini adalah ada baiknya kita lihat speednya dulu ya. Beberapa cara kalau BI nanti akan nurunin bunga ya, ada baiknya di lock untuk tenor yang agak panjang misalnya, dan nanti juga bisa ngelihat individual pada katakanlah kurva SBN yang mana aja poinnya gitu. Pak Zen, ini bagi sebagian orang nih terlalu canggih kali ya Pak Zen ya gitu. Jadi untuk membahas seperti ini karena kuncinya itu adalah asing akan terus masuk kelihatannya ya gitu. Melihat dolar ini ada boleh dibilang
ya boleh dibilang peluangnya tetap bisa melemah ya, sementara ada growth potensial Indonesia relatif bagus gitu ya. Itu Pak Zen, nanti aja kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Tante Cynthia. Oke, thank you Pak Zen. Semoga bisa menjawab. Nanti bisa diselesaikan secara adat ya berdua sama Om Budi ya. Karena pertanyaannya memang cukup canggih. Tapi sekedar catatan aja untuk yang tadi dedolarisasi. Dari 25 tahun terakhir sih catatan penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai cadangan global itu udah turun ya. Dari 72% sekarang jadi 59%. Tadi seperti yang Om Budi bilang bisa dilakukan tapi nggak bisa secara cepat. Jadi gradually pelan-pelan memang udah mulai ditinggalkan untuk penggunaan US dollar-nya ya. Ada pertanyaan dari Flor tentang komoditi, apakah masih aman untuk di-keep? Oke, Om Budi silakan komoditinya. Oke, ya komoditi itu universe-nya banyak ya. Jadi ada baiknya what's kind of commodity misalnya. Apakah yang diuntungkan oleh misalnya pembukaan di boleh dibilang di Tiongkok misalnya ya. Apakah CPO dan lain-lain itu soft commodity ya. Apakah mining misalnya ya. Jadi tapi kalau kita bicara batu bara misalnya ya, tahun lalu itu mungkin rally-nya ya, ke depan kelihatannya agak sulit ya, dan banyak perusahaan batu bara juga dengan komitmen ke arah green, mereka sudah melakukan diversifikasi sebetulnya ya. Jadi saran saya sih kita perlu lihat, tapi yang tadi story anti dolar, kemudian juga logam mulia ya, seperti itu lebih dibutuhkan kelihatannya ya. Again, nanti kita lihat bukunya ya, ada beberapa perusahaan apakah dia akan memberikan dividen ya, seperti itu ya. Ke depan sebetulnya menurut saya masalah kita membuka ekonomi dan lain-lain ya, ada kelihatannya ya, mudik kemarin juga luar biasa gitu ya. Jadi kalau ke arah komoditi sih boleh dibilang komoditi lebih diuntungkan kalau memang pemulihan itu kuat ya. Jadi so far sih kelihatannya belum, tapi kalau mau buy on dip dan lain-lain gitu ya, itu harus punya suatu metodologi tersendiri ya. Saya sebetulnya lebih ke arah derivatif ya Tante ya. Ketika harga komoditi seperti input cost itu menurun gitu, pasti ada perusahaan yang diuntungkan ya gitu. Jadi banyak nih perusahaan-perusahaan consumer misalnya ya, gitu, makanan yang katakanlah diuntungkan penurunan harga gandum misalnya ya, gitu, itu lebih pilihan kita lebih banyak gitu. Begitu kira-kira Tante. Oke, terima kasih Om Budi. Kalau aku sih prefer mungkin belakangan karena suasananya masih belum terlalu stabil, komoditasnya orang lebih cenderung prefer ke emas ya. Mas Budi Hikmat Oh iya. yang sudah menjual ketika baru liburan. Saya beli ETF, tapi ada juga masih kepemilikan perusahaan emas ya. Jadi kebetulan saya punya anak, dia juga invest di luar, suka tanya-tanya ya. Kemarin ketika itu ETF-nya saya jual ya, tiba-tiba meloncat. Ya demikian juga yang kejadian ya. Jadi orang udah lama gitu invest ya, tetap saja ya. Jadi aset allocation, tapi terakhir juga saya coba ngelihat ya bagaimana aset yang lainnya termasuk properti dan lain-lain gitu, yang jelas ada pendapatan sewa lah. Jadi Tante, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman yang boleh dibilang seringkali kita itu yang jelas konsepnya Robert Kiyosaki, aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow gitu. Ya cash flow aja ya. Jadi itu udah cukup bagus gitu ya. Jangan kalau agamanya itu boleh dibilang gara-gara capital gain gitu ya. Capital gain itu kan price in masa depan yang bagus di depan. So far sih kurang cocok dengan M1 growth yang di bawah 5% gitu loh Tante. Ya,
Setuju. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau lihat data saham batubara yang sudah turun 56%, apakah masih oke untuk beli saham batubara saat ini? Karena ya biasanya mereka akan berikan dividen cukup di atas rata-rata dan ditahan sampai beberapa tahun. Di saat green energy menjadi tren ke depan. Gimana nih menurut Om Budi untuk yang saham relate sama batubara untuk tahun ini ya, tadi kan Om Budi udah sempat mention tahun lalu memang ini adalah emas hitam yang jadi jagoan ya. Tahun Iya, ini itu dia. ya, tahun ini apakah masih bisa diakumulate atau di avoid dulu? Terus terang saya bukan ahlinya ya, tapi kalau lihat keadaan sekarang kurang gitu mendukung ya Tante ya. Berbagai indikator itu sebetulnya masih menunjukkan ekonomi yang tertekan lah ya, boleh dibilang nih. Jadi eh, kelihatannya masih belum apa ya. Kalau bagi saya harga energi secara umum perlu naik dulu, tapi dengan lihat data di sini yang sebelah kanan itu masih turun dan lain-lain gitu ya. Ya, berbagai negara masih akan melakukan stabilisasi pengetatan gitu ya. Sekarang itu teman-teman yang terjadi yang diharapkan oleh investor itu adalah berita buruk yang dinilai baik gitu. Nah, berita buruk itu apa? The Fed itu berhenti menurunkan bunga gitu ya. Sebagian sudah translate di Nasdaq dan lain-lain gitu ya. Jadi setelah itu orang akan melihat dan di atas semuanya itu kan resolusi konflik geopolitik lah ya. Gitu ekonomi akan lebih bergerak ya dan ceritanya Tiongkok misalnya yang banjir apa ya turis yang keluar ya sebagian juga katanya ada orang kaya yang pengen keluar dan lain-lain gitu ya. Jadi dinamik yang ada sekarang menurut saya nggak gitu bersahabat ya gitu ya teman-teman. Jadi supaya tahu anatominya yang kemarin itu kan liquidity luar biasa banyaknya. Sekarang ini central bank sedang melakukan penyerapan balik lah gitu ya. Jadi sejauh mata memandang ini kan ada volatility dan komoditi itu adalah volatility gitu ya. Jadi lebih volatile. Saya lebih menyukai ada sektor-sektor lain ya. Kecuali nanti teman-teman coba cek aja Tante kalau gitu misalnya price to free cash flow gitu ya. Gitu. Jadi bettingnya gitu Tante. Jadi price to free cash flow lihat ada murah atau enggak ya itu silakan ya gitu. Tapi ya berarti kan itu di dividen nih Tante gitu loh approach-nya. Dan belakangan kalau teman-teman yang invest di saham ya ada dividend trap yang banyak belakangan terjadi. Mulai dari yang paling berasa banget adalah ketika ITMG kasih dividen cukup signifikan, kemudian harga sahamnya turun signifikan sekali. Dilanjutkan dengan United Tractors yang sama juga memberikan dividen cukup besar dan koreksi sahamnya juga besar juga. Nah ini hari ini kelihatannya Astra juga sama. Jadi ada tren, saya rasa ini tren baru deh Om Bud. Belakangan yang akhirnya banyak investor-investor yang kena trap di saham-saham yang sebenarnya ini bagus ya. Ya kecuali begini hitungannya Tante. Jadi ketika dia ada informasi berapa dividen yield itu harus dikurangi berapa penurunan harga gitu loh. Jadi kalau itu ternyata selisihnya berapa kali misalnya dari government bond ya itu masih worth it gitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi ya ini kan tekanan makanya kenapa di presentasi kita tadi adalah waspadai corporate action. Ini perusahaan ini banyak duit nih. Dia nggak pakai sebagai capex, dia balikin aja. Oh by the way sekarang tuh kan dia banyak duit buyback kan. Ada yang sebagian gitu. Ya. Nah ini tren baru lagi ketika dividen udah kelar nih. Karena saham-saham pada berguguran. Jadi emiten-emiten yang cash-nya lumayan banyak memang melakukan buyback
ketika harganya lagi koreksi dalam. It's Ya, quite challenging, tapi balik lagi nih Om Budi, kayak tadi Om Budi ceritain bahwa harus dihitung ulang. Kapan kita harus bisa buyback, kapan kita harus beli si sahamnya yang mau bagi dividen supaya nggak kena trap belinya di ujung-ujung, orang lain semua udah. Sekarang nih kalau ngelihat investor lokal kita cenderung untuk rada-rada panik selling ya, ya, rather dari investor asingnya. Investor asingnya justru lumayan, tadi udah kelihatan ya data-datanya malah lebih bersikap optimis ya melihat marketnya kita. Dari SBN-nya oke, big cap-nya oke, dan ya, untuk saham-saham yang big cap-nya kalau mereka keluar pun karena mereka memang udah gain cukup besar dari tahun lalu ya. Mereka kan belinya di ya, tahun lalu sampai sekarang. ya, ya. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi dari apa ya? Ada pertanyaan tadi di room chat. The Fed menaikkan 25 basis point. Ada isu dolarisasi. Kemudian ada US Bank yang pada tumbang. Kira-kira Oke, cara bacanya gini aja, Tante. Cara ya, bacanya Amerika itu kan udah rally boleh dibilang 10 tahun yang lalu lah. ya, Indonesia belum. Indonesia tahun 10 tahun terakhir itu kan memperbaiki ekonominya. Gitu loh. Kan kita current account defisit, rupiah itu cenderung melemah. Everybody like Indonesia except the rupiah gitu. ya. Sekarang itu kondisi membaik gitu. Jadi krisis itu seringkali gantian gitu loh. Ya, jadi ya boleh dibilang di Amerika mereka akan mengalami boleh dibilang ya tekanan ya. Indonesia so far sih dari banyak matriks ya kita belum terlalu diapresiasi ya teman-teman gitu. Tapi asing ini sedang melakukan rotasi regional ya, karena Indonesia itu kan dikenal sebagai commodity producing countries. Komoditinya turun gitu. Sementara kalau dia melihat yang lain, digital bank kita kecil dan lain-lain gitu ya. Kemudian e-commerce kita, fintech kita juga masih kecil ya. Ya mereka akan melihat yang besar-besar dulu ya. Jadi siapa yang besar-besar? Itu telco, bank misalnya ya gitu. Itu yang akan dilihat gitu. Jadi message saya sebetulnya karena kita kan di komunitas Nabi Yusuf mencegah tuir sebelum tajir, ya keep investing, tapi ada periode di mana kita tone down expectation lah dan lakukanlah boleh dibilang aset allocation gitu ya. Jadi menurut saya nih ada peluang BI akan nurunin bunga ya gitu ya. Jadi kenapa nggak kita beli SBN gitu. Sekali lagi ya teman-teman, walaupun Tante Cynthia ini kan orangnya di equity market gitu, tapi dalam pelaksanaannya ya, jangan pernah menyepelekan pentingnya diversifikasi, apakah itu yang di financial asset seperti SBN, bahkan mungkin pasar uang untuk kita melakukan menyimpan ini ya menyimpan katakanlah temporary ya cuannya gitu ya. Jadi ya itu ya saran saya tetap investing lah ya gitu. Gitu Tante. Oke, ya setuju. Tetap investing dan diversifikasi. Om Bud balik lagi ke presentasinya Om Budi nih. Ini ada Halaman berapa? yang where to position amidst global uncertainty. Bisa dieksplor sedikit Om Bud? Yang mana tadi ini ya? Halaman 10. Oh ya, oke. Ini dari 11. kolega saya di Bahana ya. Ya pada dasarnya kita melihat kemungkinan weak dollar ya itu berarti rupiah strong, ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang punya leverage dolar misalnya itu akan benefit ya. Kalau gold itu kan berarti memang anti dolar ya. Tower itu umumnya leverage-nya tinggi ya Tante ya. Ya. Gitu. Retailer poultry itu umumnya mereka juga punya input cost ya yang bisa dapat benefit ya. So far ini yang boleh dibilang kita coba ada baiknya antisipasi ya. Tapi again this is boleh dibilang gini ya, dalam investasi toh pada akhirnya kita nyari
good stock of good company. Jadi good company dulu. Jadi kalau good stock itu news itu belum price in gitu. Jadi ada upside potensialnya. Ya, jadi jangan bad stock of good company. This is good company tapi good news itu udah price in di dalam harga saham gitu ya. Jadi ini hanya guidelines ya Tante yang kita coba yang pada tabel di sebelah kanan ini ya. Gitu. Sementara yang sebelah kiri itu tahun lalu kan boleh dibilang commodity mining misalnya ya luar biasa tahun lalu naiknya sangat pesat, oil and gas dan lain-lain ya. Tahun ini sebetulnya boleh dibilang konsolidasi dan bagaimana melihat tahun depan gitu ya. Jadi so this is yang teman-teman di Bahana siapkan gitu ya. Jadi ini untuk sektor rotation ya teman-teman ya Tante ya. Jadi sektor rotation kan ada stock picking, ada sektor rotation, tapi yang tadi sebagai makroekonomis saya asset allocation gitu ya. Jadi apakah di aset saham SBN, tapi ya ini kita milih perusahaan-perusahaan ini guideline ya yang positif dan yang mana. Tapi tantangan besar di Indonesia itu adalah pasar modal kita terlalu banyak bank ya Tante ya, ada 27% kalau nggak salah ya. Bank itu juga harus bunuh-bunuhan satu sama lain misalnya ya gitu. Jadi masalah liquidity. Kira-kira itu Tante. Oke, ngomong-ngomong terlalu banyak bank di Indonesia, akankah kita kejadian kayak di Amerika ya, Bud? Maksudnya waktu krisis moneter yang ada BPPN-nya itu bank-bank kita yang segitu banyaknya udah shrinking ya, udah lumayan sehat. Dan ini balik lagi nih, jadi banyak lagi. Apakah cenderung akan balik lagi untuk mungkin enggak gitu ya. Sekarang bank bagaimanapun banyak itu relatif diawasi. Kita lihat permodalannya, kita lihat aset quality-nya, NPL-nya ya. Itu yang permasalahannya di bank menurut saya masalah itu adalah efisiensi ya gitu. Jadi kalau efisiensi juga anyway itu bisa saja dan persaingan ya itu relatif kurang bagus bagi investor gitu ya. Dan ini harus disesuaikan. Biasanya bank itu bagus ketika komoditi booming, itu ada demand for credit biasanya. Saya ingat sekali kalau di Palembang kalau booming itu kan orang beli motor dan lain-lain gitu. Tapi habis itu orang jual itu consumer finance cenderung positif gitu. Yang kalau seperti dulu itu apakah ada mismatch Tante ya? Mismatch itu kan dulu orang punya liability dolar, aset rupiah gitu ya. So far di perbankan kita sih on overall relatif terjaga lah Tante ya. Ini masalahnya memang ya satu-satunya letter of intent dengan IMF yang nggak selesai itu adalah reformasi perbankan. Sebenarnya kita tuh arsiteknya mau seperti apa ya, Himbara sebanyak apa, kemudian bank-bank yang lain seperti apa. Tapi ada sesuatu yang menarik kan, yaitu syariah misalnya dengan BSI ini kan, ya boleh dibilang dia luar biasa. Ternyata konsolidasi dari bank-bank Himbara yang membentuknya yang syariah itu lebih mulus ya, dan dia menikmati banget itu cost of fund yang sangat murah ya. Ada Wadiyah itu kan zero ya Tante ya, gitu. Zero interest rate, jadi dan mereka punya 18 juta nasabah gitu ya. Jadi walaupun ujungnya saya bilang bagaimana syariah itu bukan cuma kita ngomong sebagai suatu ethical banks gitu ya, tapi murah gitu ya Tante ya, gitu. Itu yang bisa menggerakkan boleh dibilang ekonomi tapi tetap prudence ya gitu ya. Kalau syariah ternyata berujung NPL juga bahaya gitu loh Tante. Oke. Halaman sebelumnya Om Budi, equity market outlook mungkin bisa dibahas sedikit. Oke, ini dari teman-teman juga ya. Jadi kalau dari saya itu karena M1 growth kita challenging sekali menurut saya ya. Jadi kita tuh tidak melakukan adjustment banyak ya. Year end tuh base-nya masih 7.200 gitu.
Jadi nggak gitu banyak, tapi tahun depan itu lebih positif karena bond yield itu bisa turun ya. Biasanya kita sediakan itu base, bear, sama bull scenario ya. Hopefully bahwa pilpres berjalan lancar dan lain-lain gitu ya. Kemudian reformasi di fiskal itu juga tetap fiskal kita bagus, artinya defisit kita juga bisa terjaga ya. Tadi Pak Zen nanya ini bond yield bull scenario-nya 6,2 ya gitu. Tahun depan misalnya ternyata juga inflow cukup banyak dan lain-lain dan suku bunga ternyata turun ya. Skenario The Fed itu akan nurunin bunga, konsensusnya Tante ya. Gitu. Ya. Jadi, ya jadi siklusnya. Jadi teman-teman kalau investment horizon-nya cukup panjang ya, silakan ya yang ya lebih sabar lah boleh dibilang ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan. So this is our scenario ya gitu. Kalau yang stock pickingnya, kalau yang boleh dibilang earning growth ya. Jadi market itu teman-teman naik gara-gara dua hal ya. Tante pernah kita bicarakan itu martabat dan manfaat. Martabat itu adalah PE ratio ya. Itu tergantung bond yield kita. Kemudian manfaat itu earning growth gitu. Jadi earning growth salah satunya ya tergantung apakah kita bisa mencetak trade balance surplus enggak, karena yang seperti yang saya sampaikan tadi ini peraganya. Nanti bisa lihat ya. Kalau kita current account surplus trade balance surplus itu cenderung uang beredar kita meningkat gitu ya. So teman-teman ini belajar makroekonomi yang sangat terapan ya gitu ya. Nah, so far kita melihat nih dia turun seperti ini nih Tante M1 Growth gitu. Itulah sebabnya on overall market saya sih ada baiknya tone down expectation ya, lebih baik kendalikan harapan cuan walaupun nanti kan ini overall market ya, stock picking tadi lihat perusahaan apalagi yang sekarang ini kalau ada volatility ternyata itu bagus, sejumlah klien tuh mereka melihat sekali nih Tante ini kok dia bagus dan lain-lain, ini kok dia dipukulin dan lain-lain gitu, dia berani untuk masuk, tapi ya untuk sabar gitu loh Tante. Jadi lakukanlah fundamental analysis ya menurut saya dalam posisi seperti ini. Asing itu belum banyak masuk gitu. Jadi ada satu message yang saya coba juga lakukan ya. Terbaik dalam investasi itu ternyata contrarian gitu. Ya, itu menunggu asing masuk. Dan asing udah tadinya kan asing itu mereka keluar dan baru masuk di SBN itu somewhere di Oktober kalau nggak salah gitu. Setelah turunnya banyak, dan saya kan gunakan acuan untuk cuan ketika dulu pernah saya nulis obligasi itu di 6,5, kalau saya bilang buy gitu, kalau dia melemah lagi buy more gitu, dan ya boleh dibilang ya kondisi sekarang kan jadi cuan nih Tante gitu loh. Ya, ya. Beli ketika orang pada panik. Ya so far sih kita cukup jauh lah ya dari krisis, tapi yang saya sampaikan ke teman-teman ya, kemungkinan krisis kita yang 2 years sebelum tajir ketika kita mulai menua setelah 2030 itu ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan Pak Jokowi ketika Indonesia ultah ke 100 tahun ya, pendapatan per kapitanya 320 juta, Anda diperkenankan hidup oleh Tuhan berapa lama? Misalnya 20 tahun ya, 320 kali 20 6,4 M ya. Anda gimana dalam waktu 10 tahun ke depan dapat 6,4 M gitu. Yang saran Nabi Yusuf tuh begitu ya teman-teman. Bagaimana kita bisa punya cadangan sebetulnya ya. Berapa angka cadangannya itu yang harus kita siapkan gitu. Dan saya di komunitas tuh begitu ya Tante ya. Berusaha membantu orang tuh punya objektifnya dulu berapa sih angkanya gitu loh. Ya, dan ya daripada naruh uang di bank mendingan beli banknya kan gitu loh. Agreed. Satu lagi Om Bud, gimana Om Budi ngelihat biasanya kan kalau 2024 kita pemilu tuh second semesternya kita udah mulai ada bau-bau duit yang masuk ke market ya untuk menyambut pemilunya. Untuk tahun ini ada view dari Om Budi?
agak ini ya unik kali ini kan sebetulnya bagaimana yang dilakukan Pak Jokowi di periode kedua ini kan kalau lagunya EBBA The Winners Take It All gitu, ini The Winner Shed It All gitu ya. Jadi Pak Prabowo dan Pak Sandi kan jadi menterinya dia gitu ya. Dan kelihatannya segala sesuatu ini tergantung blessingnya Pak Jokowi gitu ya. Ya makanya all Jokowi men gitu ya cenderung gitu. Dan orang mau betting nggak gitu ya, mau taruh uang lah boleh dibilang ya, untuk bisa memobilisasi orang harus punya mobil gitu ya, harus berani ya. Nah, apakah ada polarisasi di masyarakat kita gitu seperti yang tahun lalu gitu? Kemungkinan agak kecil, tapi kalaupun ada itu biasanya bagus buat saham telco ya, karena orang ribut di sosial media, bandwidth sebagai perusahaan telco ya kita bisa invest. Sebetulnya pola umumnya Cynthia adalah kalau channel checking dari investor asing mereka tuh bilang Pak Jokowi Wapres saja lebih bagus gitu ya. Jadi orang pengennya adalah sustainability ya, keberlanjutan gitu. Jadi ya perlu dilihat ya. Jadi siapa yang boleh dibilang bisa melanjutkan, jadi nanti perlu dicermati ya. So far yang dilakukan oleh Pak Jokowi kelihatannya mengikuti saran World Bank report untuk Indonesia tahun 2013 ya. Ada yang disebut sebagai productivity led growth gitu. Jadi bagaimana mendorong productivity dengan infrastruktur, dengan penguatan kualitas SDM dan lain-lain, memang sempat tersendat gara-gara ada COVID gitu ya. Gitu ya pandangan saya, Tante, kayaknya mungkin panas tapi tidak membakar lah, kira-kira kayak gitu ya. Gitu. Panasnya sih tetap panas ya. Karena panas tetap. Karena gitulah orang-orang ya mau inilah, boleh dibilang mau pengen menang lah gitu ya. Biasanya jelek-jelekin orang lain gitu loh. Ya, dan kelihatannya ada wacana 2 putaran ya. Kalau misalnya sampai 3 kandidat yang akan maju, berarti ada potensi untuk 2 putaran. Which is kalau dari sisi kita capital market atau dari bisnis, lumayan setahun agak deg-degan ya nungguin siapa yang akan jadi jawarannya. Iya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah pemilu kali ini itu diwarnai oleh kontestasi geopolitik gitu. Jadi pasti ada pengaruh dari baik Tiongkok maupun Barat ya ke kita, kan kita tuh sangat sangat strategis lah di sana ya. Jadi kita perlu lihat gitu. Tapi anyway mudah-mudahan ya. Jadi yang dilakukan sekarang kan kita pakai jurus 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak gitu. Dan itu efektif banget waktu kita tuh dapat vaksin baik dari Tiongkok maupun dari Barat ya gitu ya. Gitu loh. Ya. Oke. Masih adakah pertanyaan dari teman-teman? Ya, jadi mungkin message aja ya, Tante, kami mau bikin acara kemungkinan di Bandung ya. Jadi yang sekali lagi komunitas ini inklusif sifatnya ya. Cara berpikir Nabi Yusuf itu yang bagaimana pasti setiap orang akan mengalami masa sapi kurus makan sapi gemuk ya, masa gemilang. Dan di sini sangat relevan skill investasi ya. Jadi yang rasional dan yang sabar gitu, yang dan multi aset gitu ya. Asset allocation gitu. Jadi yang akan diajak itu adalah bukan orang yang mungkin harus stock picking ya, tapi para dokter, para guru gitu yang pekerja atau para siapa nih ya, boleh dibilang yang jelas adalah pay yourself first. Jadi sangat sejalan dengan bukunya David Bach, Automatic Millionaire misalnya, yang dilakukan itu adalah suatu boleh dibilang inilah ya habit ya, investment, tapi juga ada suatu cara bagaimana kita bisa rebalancing. Kalaupun ada yang mau stock picking, mau trading dan lain-lain, saya happy banget kalau Tante Cynthia bisa sharing ini kira-kira yang mana yang untuk rotasi. Anyway itu ya yang di komunitas teman-teman. Kapan mau diadakan yang di Bandung nih Om Bud?
Nanti ada pengumumannya, tapi kalau nggak salah tanggal 10 Juni ya. Bagi teman-teman yang lain yang tertarik mau joining, silakan japri, nanti bisa ke saya atau nanti ya sekali lagi dari saya gratis ya Tante ya. Jadi ini adalah edukasi ya. Jadi bagaimana mendapatkan 6,4 M ya alhamdulillah saya udah lewat gitulah kira-kira. Wow, keren. Ya itu dia Tante, maksudnya kan kita tuh setelah beberapa tahun ya saya ini kan pengalaman spiritual yang praktikal lah boleh dibilang bagaimana membantu masyarakat menyiapkan masa depan ya. Kita boleh saja lolos resesi tapi belum tentu bisa lolos krisis gitu ya. Jangan sampai seperti Moon Guang, we don't have house berarti nggak ada aset, don't have money nggak ada income, only debt hanya hutang, dan ini adalah pola umum ya mau di Amerika dan lain-lain ya itu krisis itu gara-gara unsustainable debt gitu hutang ya gitu. Gitu Tante. Oke. Buat teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas Nabi Yusuf, ada WhatsApp group dengan Telegramnya udah ada belum sih Om Bud? Saya agak khawatir di itu ya di Telegram yang kita tuh pengennya nggak terlalu besar tapi bisa hangat ya dan pengennya unik. Ada kan komunitas Mang Amsi mungkin yang lebih ke arah stock picking dan lain-lain. Kita lebih asset allocation ya. Rumah saya ini aja tanahnya dibeli 20 tahun yang lalu Tante. Gitu loh. Jadi bagaimana sekarang lebih dekat dengan pintu tol dan lain-lain gitu. Jadi menyampaikan dan tetap investment terbesar itu adalah talenta menurut saya sih. Gitu loh. Jadi orang yang tetap relevan, nggak direksi tapi gajinya naik gitu ya. Terakhir dipecat, kira-kira seperti itulah loh. Ya, setuju. Oke, WhatsApp grupnya ada. Buat yang mau ikutan WhatsApp grupnya. Ya boleh nanti dari Tante, thank you banget ya, selalu ngupdate ya. Jadi ya boleh aja nanti kalau ada yang mau silakan di forward. Ini juga ada Mas Andoko di sini di komunitasnya. Kenapa tuh? Materi presentasinya Om Budi. Oh iya ya, Tante silakan share deh. Ya. Ya nanti aku share. Ya. Kayaknya aku bisa share. Bentar ya, aku coba untuk share. Di share sore ini di itu di room chat boleh juga ya Om Bud? Oh, boleh. Ya. Buat ya nanti ini karena ini di record, ada di recordingnya YouTube-nya Origin, nanti aku share di YouTube-nya Origin dengan aku share juga di grup-grup WhatsApp, termasuk grup WhatsApp komunitas Nabi Yusufnya juga nanti kita akan share. Aku minta Luisa nanti coba bantu untuk sharing ya materinya Om Budi di room chat sore hari ini. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh aku kasih waktu 1 menit, tapi kalau nggak ada, kayaknya kita perlu bikin acara ini rutin aja ya Om Bud. Iya, sebetulnya ada satu lagi ya, acuan untuk cuan, kemudian study of volatility ya, gitu. Jadi supaya sadar nih kalau mau masuk BCA itu volatility-nya berapa gitu, telco berapa dan lain-lain itu bisa digunakan. Background saya statistician ya Tante ya, gitu. Jadi dan ini juga sebetulnya kan mengajarkan tadi Elvis gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman jadi donatur, beli tinggi kemudian jual rendah gitu ya. Jadi kenapa harus beli perusahaan yang PE-nya 200 misalnya ya. Itu irrational lah ya. Mudah-mudahan dengan kejadian Candi Prambanan, begitu banyak Candi Prambanan yang kejadian ya. Gitu, teman-teman bisa lebih sadar. Apalagi masih muda, ongkos belajar itu yang mahal itu biasanya mencerahkan ya, walaupun tadinya menggerakkan gitu loh. Ya, yang tadi juga martabat dan manfaatnya itu penting banget. Iya. Sangat useful karena ketika kita tahu P ratio-nya, kita tahu earning growth-nya, terus yang tadi ada good company, good stock dengan good news, itu timing wise-nya itu penting banget. Dan penerapannya ini Om Budi udah bertahun-tahun, jadi udah proven ya. Aku kayaknya harus belajar. Ya, alhamdulillah yang saya rasakan sekarang tuh hanya volatility Tante ya.
gitu, bukannya distraction yang luar biasa, karena kembali rasional gitu ya. Jadi bahkan ketika ada Bitcoin aja, saya waktu itu sampaikan saya mau make sure dulu dana pensiun saya dan dana kuliah anak saya cukup. Habis itu saya pengen punya exposure di kripto itu mungkin 1 atau 2% aset saya, karena saya lihat tuh volatility gitu. Ternyata jatuhnya lebih banyak, so ya seringkali dalam investasi utamakan mencegah mudarat ketimbang memetik manfaat gitu ya. Jadi cukup banyaklah suatu kaidah-kaidah yang kita investasi ingin sehat lah gitu loh. Ya, betul. Dan happy-nya lagi karena Om Budi itu selalu ada untuk kita untuk sharing ya. Nggak banyak orang yang ready untuk share for free lagi dan belajar bareng-bareng, dan udah proven kalau banyak banget yang udah ketolong sama Om Budi dan komunitasnya sehingga bisa membawa banyak manfaat ya. Karena yang namanya investing itu adalah seumur hidup sih Om Budi. Nggak bisa cuman setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi you have to learn every day karena banyak banget yang harus dipelajari. Dan nggak bisa give up cepat-cepat karena apapun juga goals-nya kita berubah ya. Dari waktu ke waktu. Ya. Oke, itu aja mungkin Tante, sebentar lagi maghrib ya. Jadi ini materi investasi ala Nabi Yusuf belum saya share walaupun di komunitas ada ya. Jadi sekali lagi saya undang nih ya. Sekali lagi ini bukan ini ya ke agama tertentu, malah kan di rumah sendiri aja saya ngaji, kaji, uji gitu ya. Dan saran Nabi Yusuf sudah saya sampaikan sejauh Moskow lah kira-kira gitu Tante ya. Gitu. Oke. Materi presentasinya udah ada di room chat sore ini. Ya, saya lihat. Tapi nanti seperti yang tadi aku janjiin, ya kita akan share di WhatsApp group dengan di YouTube ya. Jadi, saya mungkin terakhir Tante, sekiranya nanti Tante memfasilitasi ada pertemuan dan lain-lain gitu ya. Boleh aja nanti saya nimbrung gitu untuk diskusi apa yang saya lakukan dengan portofolio saya sendiri, bagaimana mempersiapkan pensiun dan pembiayaan kuliah anak luar negeri misalnya gitu. Ya, Tante udah azan tuh. Ya, saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di acara di top berikutnya. Thank you. Bye. Bye.